Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, sehingga kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kecil kita. Semoga segala aktivitas kita pada hari ini, amaliyah ibadah kita selalu mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan adab, jamuan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang ingin mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-adab huwa al-Qur'an. Untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan peradaban itu, maka kita harus dekat dengan sumber adabnya. Dan untuk mengambil adab dari sumber adab tersebut, tentu kita harus beradab. Tentu kita harus beradab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an adalah sumber adab yang akan melahirkan generasi yang beradab. Maka mendekati sumber adab itu adalah hendak dengan adab. Mempelajari tentang adab itu sangat penting, terutama atau khususnya dalam berinteraksi kita dengan Al-Qur'an. Khususnya lagi dalam membaca Al-Qur'an. Ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, maka ada tiga tahap adab-adab yang perlu kita lakukan. Adab sebelum membacanya, adab ketika membacanya, dan adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, maka adab ini penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis kitab yang namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab membahas terkait dengan adab-adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait kitab ini, khususnya ketika adab-adab kita ketika hendak membaca Al-Quran. Yang pertama adalah ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami adalah kita ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu kan artinya memurnikan niat. Ibarat susu putih atau susu sapi,
Susu itu kan dia keluar antara darah dan kotoran. Ya, susu keluar antara darah dan kotoran. Dan dia tidak terkontaminasi itu dengan darah, tidak pula dengan kotoran. Lalu keluarlah susu yang putih, yang bersih. Nah, maka seperti itulah niat kita. Tidak terkontaminasi, tidak tercampuri dengan niat-niat selain karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Tidak ada, jangan sampai ada niat kita pengen dibilang bacaan Al-Qur'an kita bagus, pengen dibilang suara kita bagus ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, maka niat-niat itu kita hindari, niat-niat itu kita jauhi. Luruskanlah niat ketika kita hendak membaca Al-Qur'an li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ikhlas. Kita harus punya keikhlasan ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, maka ketika kita ikhlas dalam membaca Al-Qur'an itu, maka kita tidak tambah semangat ketika kita dipuji. Ya, ketika ada orang memuji kita, nah maka ikhlas ini keikhlasan kita diuji nih. Ketika ada orang yang memuji kita, maka kita tidak tambah semangat. Tidak tambah semangat ketika dipuji. Dan juga tidak berkurang semangat ketika dicela. Ketika dicela sama orang, ya bacaan Qur'annya gitu-gitu aja, ya tajwidnya masih belum bagus. Ketika dicela seperti itu, maka kita tidak malah jadi tidak semangat. Ya. Nah, ikhlas ini tidak kurang semangat karena sedikit manusia, ya. Dan tidak tambah semangat karena banyaknya manusia. Jadi kita tidak terpengaruh dengan makhluk, dengan manusia. Jangan terpengaruh dengan kuantitas manusia. Ya. Kalau orangnya lagi sedikit, saya bacanya dikit aja deh. Kalau orangnya banyak, baru saya bacanya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Oh, jangan seperti itu. Nah, maka hindarilah niat-niat selain karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang membaca Al-Qur'an. Nah, inilah pentingnya ikhlas. Niat kita ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada ancaman bagi orang-orang yang dia tidak memiliki ikhlas di dalam niatnya. Di dalam suatu riwayat itu dikatakan ada 3 golongan orang yang dia masuk neraka, ya, masuk neraka. Dia bukan seorang kafir, dia bukan pula seorang musyrik, dia juga bukan seorang yang munafik. Tetapi 3 orang ini adalah 3 golongan orang ini adalah dia seorang yang dermawan, dia seorang yang pahlawan, dan dia pula seorang qari atau pembaca Al-Qur'an. Jadi ketika seorang dermawan ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia protes, "Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Padahal ketika saya hidup di dunia, saya ini seorang yang dermawan. Itu karpet di masjid itu saya yang beli. Itu AC di masjid itu saya yang beli. Quran saya wakafkan semuanya." Dan segala macamnya. Lalu Allah bilang apa? Allah bilang, "Iya benar, kamu menyumbang ini, menyumbang itu, semuanya disumbang ke lembaga pendidikan, ke masjid, tetapi ternyata niat kamu salah. Niat kamu hanya ingin dibilang sebagai seorang yang dermawan, dibilang sebagai ahli sedekah. Niat kamu tidak tulus hanya untuk aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihadapkan lagi seorang pahlawan.
Seorang pahlawan ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dia juga protes, "Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Padahal ketika hidup di dunia saya paling depan ketika membela agamamu, paling depan ketika membela-Mu dan membela Rasul-Mu ketika ada yang menghina." Tetapi jawaban Allah, "Iya betul, kamu sebagai seorang pahlawan, tetapi niat kamu salah. Niat kamu hanya ingin dibilang sebagai seorang pahlawan. Kamu hanya ingin dibilang sebagai pembela pertama." Nah, maka niatnya tidak tulus. Lalu dihadapkan lagi seorang qari Al-Qur'an, seorang pembaca Al-Qur'an. "Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Padahal ketika hidup di dunia saya dalam seminggu, dalam sebulan itu selalu khatam, ya. Kemudian suara saya bagus, bacaan saya bagus." "Iya betul, bacaan kamu bagus. Iya betul, kamu sering membaca Al-Quran, kamu hafal Al-Quran. Tetapi niat kamu salah. Niat kamu hanya ingin dibilang sebagai qari. Niat kamu hanya ingin dibilang suara kamu bagus. Lagu-lagunya ketika melantunkan ayat Al-Quran itu bagus. Hanya ingin dibilang itu. Tidak ada niat kamu membaca Al-Quran itu untuk mencari ridhoku," kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka marilah sama-sama kita memperbaiki niat kita, khususnya ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, adab ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, yaitu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, maka bersihkanlah mulut kita. Bersihkanlah mulut kita. Kenapa kita harus membersihkan mulut? Karena dari mulut inilah yang akan keluar yaitu kalam-kalam yang suci, ayat-ayat yang suci, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya ketika kita hendak melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an mulut kita bau. Ya, baru bangun tidur ya, kan bau ya mulut. Maka hendaknya sebelum sholat sikat gigi, sebelum sholat bersiwak. Dan yang paling afdol ketika hendak membersihkan mulut adalah dengan bersiwak, karena ini merupakan sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi ya, bukan hanya poligami aja ya Pak. Bersiwak juga merupakan sunnah Nabi SAW, yang bisa jadi jarang orang yang bersiwak atau jarang orang yang melakukan siwak ketika hendak membaca Al-Quran. Maka bersiwak ini penting untuk kita lakukan. Membersihkan mulut dengan bersiwak itu sangat dianjurkan. Rasul SAW itu bersiwak tidak hanya ketika hendak sholat, tetapi ketika membaca Al-Quran, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika mau wudu, sebelum dan setelah wudu, ketika mau berperang, bahkan beliau bersiwak. Nah, maka bersihkanlah mulut kita dengan bersiwak. Bersihkanlah gigi kita dengan bersiwak. Gigi gusi dengan bersiwak. Ya. Siwak itu kan dari tanaman arok ya, tanaman arok. Kalau di sini mah nggak ada. Kalau di sini mah udah pada jadi, ya. Udah datang ke Indonesia udah pada jadi. Maka kalau ada tetangga datang dari umroh gitu ya, nah maka minta oleh-olehnya selain doa, yaitu siwak. Jangan minta coklat Dubai, coklat batu, jangan. Tapi minta siwak boleh, bagus. Kalau belum ada yang punya. Nah, ini untuk membersihkan mulut kita sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adab ketika kita hendak membaca Al-Quran, yaitu kondisi kita dalam keadaan yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah engkau memegangnya kecuali engkau dalam keadaan bersuci. Mutahharun. Maka ia berwudu
sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan suci. Memegangnya saja kita tidak diperintahkan atau tidak diinginkan untuk dalam keadaan yang lagi hadas, apalagi membacanya. Maka ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita dalam keadaan yang suci. Kalau dalam keadaan yang normal, ya, dalam keadaan yang normal, maka sebisa mungkin kita dalam keadaan bersuci. Kan ada orang yang hendak membaca Al-Quran tapi kondisinya tidak normal. Contohnya apa? Ketika di kereta misalnya, di kendaraan misalnya, itu kan dalam kondisi yang tidak normal. Tidak normal bukan berarti yang aneh-aneh, tapi kondisi untuk membaca Al-Qurannya tidak biasa dia lakukan. Tapi dia daripada main sosmed nggak jelas, dia mau membaca Al-Quran. Nah, maka memang sebaiknya sebelum itu dia sudah dalam keadaan suci gitu. Lalu bagaimana ketika seorang wanita yang sedang haid? Apakah dia boleh membaca Al-Quran? Apakah dia boleh menghafalkan Al-Quran? Nah, di sini tentu ada perbedaan pendapat, ya. Nah, ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Imam Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi mengatakan itu seorang wanita yang sedang haid, dia tidak boleh memegang, tidak boleh membaca, tidak boleh menghafalkan Al-Quran, tidak boleh. Ya. Nah, penting nih untuk dikasih tahu ke istrinya, ke anaknya yang perempuan. Jadi tidak boleh ketika dia lagi haid, dia tidak boleh memegang, membaca Al-Quran. Lalu bagaimana ketika dia lagi sedang menghafal Al-Quran, lagi proses menghafal Al-Quran, dia khawatir hafalannya itu jadi hilang. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah, kata para ulama mengatakan, caranya adalah dengan tetap membacanya tetapi tidak dilafazkan, hanya di dalam hatinya saja, tidak terdengar oleh siapapun, hanya terdengar di dalam hati dia saja. Nah, itu ketika dia sedang haid, ya, ketika dia sedang haid. Nah, maka ini penting untuk kita perhatikan kesucian kita, kesucian diri kita, badan kita ketika kita hendak membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika memang dia tidak ada air di tempat itu, ketika hendak dia membaca Al-Quran di tempat itu tidak ada air, maka bertayamumlah. Bertayamum. Ya, tayamumnya layaknya seperti sholat ketika mau wudhu gitu ya, ketika mau sholat. Bertayamum. Penting. Selanjutnya, tempat, terkait dengan tempat. Tempat ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka tempat itu mestilah bersih. Bersih dari najis, ya, dari najis manusia atau dari najis hewan peliharaan misalnya. Nah, maka tempat itu harus bersih. Kalau misalnya di rumah kita punya hewan peliharaan, nah pastikan tempat yang kita mau kita baca Al-Quran itu bersih. Kata para ulama ada 3 tempat, ini kata Imam Asy-Sya'bi ya, ada 3 tempat yang dimakruhkan untuk kita ngaji, untuk kita membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah kamar mandi. Nah, ini sudah mafhum lah kita. Kamar mandi jangan sampai dijadikan sebagai tempat baca Al-Quran, murojaah Al-Quran, jangan. Kamar mandi, tempat buang air besar atau tempat kakus gitu ya. Kalau dulu namanya kakus gitu. Tempat buang air besar, dan juga tempat atau pabrik yang sedang beroperasi yang menimbulkan kebisingan. Nah, itu dimakruhkan untuk kita membaca Al-Quran. Ya. Maka dilihat tuh anak-anak kita kalau lagi mandi di kamar mandi. Anak-anak kan kalau lagi semangat-semangatnya menghafal Al-Quran, dia baca Quran di mana aja udah. Sampai di kamar mandi juga dia baca. Nah, maka perhatikan anak-anak kita juga. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka hadapkanlah diri kita untuk menghadap ke kiblat, ke arah kiblat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik tempat duduk adalah duduk yang menghadap kiblat. Ya. Nah, maka ini sangat penting untuk kita bisa menghadapkan diri kita ke kiblat ketika membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya ketika kita berdoa, tetapi juga ketika membaca Al-Quran, maka kita disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Mau itu ngajinya di masjid, mau di rumah, ya, maka perhatikan arah kiblat kita ketika mau membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang tidak biasa, dalam keadaan yang tidak normal, ya, maka ya jangan juga dipaksakan untuk kita menghadap ke arah kiblat. Misalnya ketika kita lagi naik bis umum gitu ya, transportasi umum, terus dia mau membaca Al-Quran, tapi menujunya atau arahnya itu dia sedang ke arah selatan misalnya, sedang ke arah selatan, ke arah Jawa gitu ya, berarti kan tidak mengarah ke arah kiblat gitu. Lalu dia bilang ke sopirnya, Pak, saya membaca Quran dong, arahin ke kiblat dong. Nah, nggak bisa gini. Tetapi kalau dalam kondisi yang normal, ketika kita di masjid, di rumah, ya, nah maka penting untuk kita menghadapkan diri kita ke arah kiblat ketika kita mau membaca Al-Quran. Begitu juga dengan kita ngaji secara online. Sekarang kan ngaji online banyak ya. Ngaji online ada yang dia setoran hafalannya online. Ada yang dia talaqi dengan ustadznya online. Nah, maka penting tuh untuk kita tetap bersuci dan menghadap ke arah kiblat. Ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, maka mulailah bacaan Al-Qur'an kita dengan ta'awudz, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kita mau ngaji, mau melakukan kebaikan, mau beramal soleh, tetapi tetap diminta untuk memohon perlindungan. Kenapa? Ya karena syaitan nggak ada jam liburnya, Pak. Ya. Syaitan nggak ada cutinya dia, nggak ada hari kejepitnya dia, nggak ada. Syaitan terus bekerja 24 jam untuk menggoda manusia, untuk membisik-bisikan manusia agar tidak melakukan kebaikan. Kalaupun dia sudah melakukan kebaikan, dia nggak berhenti, lanjut. Gimana agar ketika dia melakukan kebaikan itu dia berhenti? Bagaimana ketika dia melakukan kebaikannya itu, melakukan amal solehnya itu, dia tidak khusyuk? Terus kalau lagi baca Quran, ya gimana tuh caranya? Dia niup-niupin tuh mata kita, ya kan? Akhirnya jadi apa? Ngantuk. Baru 1 halaman udah ngantuk. Padahal niatnya mau 10 halaman tuh, setengah juz. Tapi baru 1 halaman udah ngantuk. Tadinya nggak nyender, ada bisikan, udah nyender aja biar enak. Pas nyender ketutupan tuh. Terus lagi baca Quran, tiba-tiba ada notifikasi nih, WhatsApp masuk. Udah itu. Kalau udah megang HP sedikit aja, tiba-tiba ketutup tuh Quran. Nah, ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, maka kita diminta untuk
melafazkan ta'awuz isti'adzah ketika kita membaca Al-Quran. Lalu sighatnya atau lafaznya, para ulama mengajarkan ada beberapa sighat dia boleh ditambah, dia boleh juga dikurang. Yang lazim kita baca, yang sering kita baca yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering kita baca. Yang afdal, yang memang ulama mengajarkan ini. Tetapi sighat ini, lafaz ini juga boleh ditambah. Misalnya a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Ya, boleh. A'udzu billahis samii'il 'aliim, tambahannya as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, ini boleh ditambah. Kalau kita mau baca zikir pagi dan petang atau al-ma'surat, ya. Nah, biasanya diawali dengan a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu. Boleh juga ditambah a'udzu billahis samii'il 'aliimil 'azim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahan as-samii'il 'alim al-'azim. Tambahan 3. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samii'ul 'alim. Tambahan boleh. Atau a'udzu billahi minasyaiton, boleh juga. Tetapi yang paling afdal adalah yang biasa kita baca. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan lafaznya harus benar. Mengucapkannya itu harus benar. A'udzu, bukan a'udzu. Bedakan antara hamzah dengan ain. Di Iqra berapa ya? Iqra 3 atau Iqra 4 gitu. Ada tuh. Kita harus bisa membedakan lafaz antara hamzah dengan ain. A. Ya. Lalu ketika sukun, nah itu juga berbahaya tuh kalau beda pengucapannya. A'udzu billah. Kemudian pakai zal. Ini penting nih untuk ketika hamzah dengan ain. Karena kalau beda satu huruf aja itu bisa merubah makna juga, Pak. Ketika kita membaca Al-Qur'an. Satu huruf saja kita beda, itu bisa salah dalam membaca Al-Qur'an. Bisa fatal, bisa merubah arti. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai hamzah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit. Bahaya, Pak. Ya, bahaya. Kalau ada satu aja huruf yang salah, nah itu bisa fatal, bisa merubah arti. Jadi a'udzu pakai zal. Banyak orang yang baca a'udzu billah pakai zai. Zal dengan zai beda. Yang lebih parah lagi a'udzu billah pakai jim. Jauh banget. Pakai jim, a'udzu. Kemudian billahi, lafaz Allah ketika sebelumnya kasrah maka dia dibaca tipis. Pakai a, billahi, bukan billahi. A'udzu billahi, tidak, salah. A'udzu billahi pakai a. Kalau sebelum lafaz Allah fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Allahu akbar. Rasulullah. Nah, itu baru dibaca tebal pakai o. Tapi kalau sebelumnya kasrah pakai a. A'udzu billahi minasyaitani. Minasyai pakai shin. Pakai shin. Minasyaitani. Ketika mengucapkan shin, apakah perlu monyong mulut kita? Perlu monyong enggak, Pak? Kalau anak-anak mungkin banyak yang monyong, atau jangan-jangan kita juga masih monyong. Minasyai. Nah, sebenarnya tidak perlu memonyongkan mulut kita. Minasyai. Dia kan sifatnya apa? Tafasyi ya, mengumpul udara atau di mulut.
minasyaitonir rajim. Nah, lafaz ini harus kita baca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, ini terkait dengan membaca, sebelum membaca Al-Quran maka disunnahkan kita untuk membaca ta'awuz, isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita juga disunnahkan untuk mengawali setiap surat yang kita baca di dalam Al-Quran itu dengan basmalah. Awali surat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Awali dengan membaca basmalah. Tetapi ada satu surat yang dia tidak diawali dengan basmalah. Surat apa itu, Pak? At-Taubah. Surat At-Taubah disebut juga dengan surat Bara'ah. Diawali bara'atum, ya. Kenapa surat At-Taubah tidak ada basmalah? Di dalam Al-Quran dia tidak dituliskan basmalah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu bahwasanya surat At-Taubah itu berisi tentang qital, pembunuhan, tentang perang dan segala macamnya, tentang pembunuhan, tentang perang, pokoknya yang keras-keras gitu ya. Tentu dalam rangka melawan kaum kafir Quraisy, surat At-Taubah. Nah, maka tidak sepantasnya dia diawali dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalam basmalah ada sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kayak bertentangan seperti itu ya. Ini kata para ulama. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya aku tidak mengatakan surat At-Taubah ini dia menjadi satu surat, tetapi dia surat lanjutan dari surat Al-Anfal. Surat sebelumnya kan surat Al-Anfal. Jadi dia lanjutannya dari surat Al-Anfal. Jadi kalau ada orang yang membaca surat Al-Anfal akhirnya, lalu lanjut lagi tuh dia, bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, maka kalau kita mau membaca Al-Quran, mengawali membaca Al-Quran lalu lagi surat At-Taubah, maka awalilah dengan ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Awali dengan ta'awuz saja. Begitu juga dengan ketika mengawalinya di pertengahan surat At-Taubah, sama juga, awalilah dengan ta'awuz saja. Ya, jadi jangan dibaca jangan dibaca basmalahnya. Jangan membaca basmalah di dalam surat At-Taubah. Tetapi ketika membaca surat-surat yang lain, nah maka baca basmalah di awal, mengawali surat dengan basmalah. Lalu kalau mengawalinya dari pertengahan, apakah perlu basmalah juga? Tidak perlu membaca basmalah, hanya ta'awudz saja. Misalnya kan nggak mungkin kita baca surat Al-Baqarah dalam satu waktu gitu ya, atau satu juz dalam satu waktu, nggak mungkin. Ya mungkin saja bagi para yang lain gitu ya. Nah, maka untuk memulai dari pertengahan Al-Baqarah misalnya, nah maka awalilah dengan ta'awudz saja, boleh. Tidak mesti dengan setelahnya membaca basmalah, karena dia dari pertengahan surat. Nah, ini terkait dengan membaca basmalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga disunnahkan untuk mentadabburi apa yang kita baca. Apa itu tadabbur? Tadabbur artinya adalah kita merenungi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk memperbanyak kuantitas ketika kita membaca Al-Quran, tetapi kita harus memperhatikan juga kualitas bacaan kita.
kualitas bacaan itu bukan hanya dari sisi tajwidnya saja, tetapi juga dari sisi pemaknaan atau pemahaman kita terhadap ayat tersebut, pemahaman ayat yang kita baca. Kita sering membaca di dalam juz 30 ya. Apalagi kita sering pakai surat-surat pendek ketika dalam sholat. Lalu apakah kita sudah paham terkait surat-surat pendek itu? Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita tadabburi, perlu kita renungi. Dengan cara apa? Untuk mengawalinya dengan cara pertama membaca terjemahannya. Nah, tentu kita sudah punya ya Al-Quran terjemah. Kalau belum punya ya beli di toko oren, toko hijau banyak surat Al-Quran terjemah ya. Itu kita harus punya itu. Kita mungkin juga sering atau pernah menghatamkan Al-Quran ayatnya saja. Pernah ya, sering ya. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Nah, itu harus 1 kali hatam tuh, harus wajib. Tetapi kita pernah nggak menghatamkan terjemahan Al-Quran? Pernah nggak Pak? Menghatamkan terjemahan Al-Quran, terjemahan ya, yang bahasa Indonesianya. Pernah nggak Pak? Belum pernah. Sama, saya juga belum pernah. Walaupun saya pernah sekali, tapi itu lama banget. Jadi nggak cukup kayak misalnya 3 bulan gitu, nggak cukup. Itu bisa lebih berbulan-bulan. Karena kita kan pengen membaca terjemah itu bukan hanya sekedar membaca juga, tetapi pengen tahu juga maksudnya apa sih ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita membaca tafsirnya. Nah, maka naikkan lagi level ketika sudah membaca terjemah, baca tafsirnya. Tafsir banyak sekarang. Al-Misbah, Prof. Quraisy Shihab ya. Tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, tafsir Fi Zilalil Quran Sayyid Qutb, tafsir apa lagi? Al-Munir dan seterusnya. Banyak. Dan tafsir-tafsir itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, masjid bagus punya 1 set misalnya. Jadi nanti jamaah membacanya, bisa membaca tafsir untuk kita mentadabburi ayat yang kita baca. Jadi jangan hanya sekedar mengejar kuantitas ketika kita membaca Al-Quran, maka kejarlah juga kualitas bacaan Quran kita, kualitas perenungan atau tadabbur ayat yang kita baca. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang ayat tertentu kita juga disunnahkan untuk mengulang-ulang ayat tertentu. Nah, tadi imam kita tuh ada pengulangan ayat ya, mengulang 1 ayat yang ada doa di situ. Dan Nabi dan juga para ulama menganjurkan ketika kita mau mengulang-ulang suatu ayat, maka ulanglah ketika dia bermakna atau lagi membahas terkait dengan azab, terkait dengan neraka, terkait dengan dosa. Nah, itu kita ulang-ulang. Bagus kita ulang-ulang. Atau kita sering mengulang-ulang ayat di akhir surat Al-Baqarah yang potongan ayatnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, itu biasanya tuh ada imam juga yang mengulang-ulang sampai 3 kali. Boleh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ulang-ulang. Jadi kita baca nih ayat-ayat mana nih yang terkait dengan neraka, azab, dosa dan seterusnya. Nah, itu kita ulang-ulang. Kita resapi maknanya. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat qiyamul lail, salat tahajud gitu ya, itu beliau hanya membaca 1 ayat, dan 1 ayat itu diulang-ulang terus.
Kalau Rasul kan sholat tahajudnya enggak kayak kita ya. Kita kan sholat tahajud 10 menit sebelum subuh gitu ya, atau 15 menit atau 20 menit. Tapi Rasul bisa jadi dari 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya subuh jam 4, Rasul mungkin udah tahajud itu jam 1, jam 2 udah tahajud. Nah, ketika beliau tahajud itu dalam suatu riwayat ada satu ayat yang itu sering diulang-ulang. Dari jam 2 sampai jam 4 menjelang subuh cuma satu ayat yang dibaca. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau wahai Allah mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Nah, itu sangat luar biasa Rasul. Sangat begitu cintanya kepada umatnya, yang tidak menginginkan mereka umatnya itu diazab oleh Allah. Nah, Rasul sampai mengulang-ulang ayat tersebut. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah hambamu wahai Allah. Jadi memohon kepada Allah agar umatnya itu tidak diazab. Tetapi kita terkadang atau bahkan sering pengen diazab karena sering melakukan dosa, maksiat gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka boleh kita mengulang-ulang sebuah ayat ketika kita membaca Al-Qur'an. Lalu kita juga disunnahkan untuk menangis. Menangis ketika kita membaca Al-Qur'an. Pernah enggak Pak nangis baca Quran? Kenapa nangisnya? Karena enggak bisa bacanya? Apa karena enggak hafal? Nah, jadi menangis ketika kita membaca Al-Qur'an, ya tentu dengan kita menangis berarti kita sudah faham ayat itu tersebut. Kita sudah pahami, kita sudah renungi, jadinya kita nangis. Kalau nggak bisa nangis, ya dipaksa nangis. Coba untuk kita menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kalau nggak bisa juga, maka tangisilah diri kita bahwasanya kita tidak mampu menangis ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, ini bisa kita coba ya Pak. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca dengan perlahan-lahan. Tartil. Maka ada istilah murattal. Murattal Al-Qur'an itu para qorinya membaca dengan perlahan-lahan. Enggak ada yang sangat lambat atau sangat cepat, itu enggak ada. Itu perlahan-lahan, santai, tidak terburu-buru gitu ya membacanya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ada di surat Al-Muzammil. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, maka para ulama membagi bacaan Al-Qur'an. Ada empat bacaan Al-Qur'an, tipe-tipe bacaan Al-Qur'an. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq ini temponya yang paling lambat. Ya. Tahqiq. Nah, para qori ketika lagi acara Maulid, acara Isra Mi'raj, kan ada qori itu. Nah, itu bacanya tahqiq tuh, lambat. Ya. Jangan coba-coba baca tahqiq ketika tarawih. Jangan coba-coba, Pak. Mulai jam 8 selesai jam 12. Jamaahnya pada kabur. Kemudian yang kedua yaitu bacanya tartil, lebih cepat dikit dari tahqiq tadi. Tartil, ya yang sering kita baca aja. Yang kita baca seringnya yaitu tartil namanya. Enggak buru-buru, enggak juga cepet-cepet. Enggak buru-buru, juga enggak lambat-lambat. Enggak terlalu lambat, enggak terlalu cepat. Nah, itu tartil. Kemudian agak cepat lagi namanya tadwir. Agak cepat lagi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadwir itu. Nah, ada lagi yang lebih cepat lagi.
Yang lebih cepat lagi itu namanya hadr. Ada tadwir, ada hadr. Nah, hadr ini biasanya dibaca oleh santri-santri, ini banyak yang baca hadr. Ketika dia lagi murojaah hafalannya, karena dia kan udah selesai hafalan misalnya 30 juz. Nah, maka dia perlu murojaah. Murojaahnya itu dia pakai hadr tuh. Tempo bacaannya paling cepat. Karena dia misalnya dalam satu hari mesti murojaah 3 juz. Nah, ya, nggak bisa dia pakai tahqiq. Nah, maka seorang imam ketika di dalam sholat itu mesti paham terkait dengan kondisi jamaah. Dia harus membaca dengan bacaan yang seperti apa. Jangan baca tahqiq. Kalau mayoritas jamaahnya sudah lansia gitu ya, sudah senior semua, apalagi juga ada anak-anak, nah nggak cocok baca tahqiq, nggak cocok. Jamaahnya ntar pada kabur. Nah, pakai tartil saja, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf. Urutan mushaf dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, apalagi Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas. Maka itu tilawah namanya. Tilawah Al-Qur'an yang diawali sesuai dengan urutan mushaf, diawali dari atas sampai bawah. Nah, maka itu kita disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Nggak bisa kita baca Al-Qur'an atau memang niatnya tilawah tapi dilongkap-longkap, atau saya hari ini baca Al-Baqarah deh, besok baca surat Al-Kahfi, besoknya lagi saya baca Al-Imran deh, balik lagi ke atas. Ini nggak bisa, berantakan. Kalau tilawah nggak bisa seperti itu. Kalau tilawah maka kita ada tandanya sendiri. Maka di Quran tuh suka ada tanda ya. Harus ada tandanya sendiri kita tilawah, dan diawali dari atas, dari Al-Fatihah ke bawah sampai An-Nas, itu tilawah. Tapi kalau mau kita mau menghafal Al-Qur'an, maka itu boleh, tidak sesuai dengan urutan mushaf boleh. Kita menghafal tidak harus atau tidak wajib dari Al-Baqarah dulu. Enggak. Boleh dari bawah. Boleh dari yang paling mudah, yang menurut kita mudah dulu. Juz berapa, Pak? Juz amma, juz 30. Enggak mungkin kan juz 1. Apalagi anak-anak. Anak-anak pasti ngafalnya dari bawah. Dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, naik tuh ke atas. Ya. Atau mulainya dari amma yatasalun, An-Naba ke bawah. Nah, itu kan masih pendek-pendek. Jadi menghafal Al-Qur'an boleh dari mana saja, boleh dari tengah, depan, bawah, boleh. Tetapi kalau tilawah, maka disunnahkan kita untuk dari atas sampai bawah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itu tilawah. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita dalam sholat, mau itu yang jamaah berarti kan imam, maka rakaat pertamanya misalnya surat Ad-Duha, rakaat keduanya ya surat-surat yang di bawahnya, surat Al-Insyirah, At-Tin atau Al-Bayyinah dan seterusnya. Nggak bisa kita surat rakaat pertama surat Ad-Duha, rakaat kedua surat At-Tariq, rakaat kedua surat Asy-Syams, surat yang di atasnya gitu. Nah, sebaiknya ini dihindari. Begitu juga dengan kalau lagi sholat fardiyah, sholat sendiri, ya surat ayat pertama, rakaat pertama surat Al-Kafirun, maka rakaat kedua Al-Ikhlas, gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan urutan mushaf. Berarti kita mesti paham, mesti tahu urutan mushaf. Ya minimal yang sering kita baca juz 30,
urutannya tuh An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, apalagi Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dan seterusnya sampai An-Nas. Yang mudah dulu deh dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, kita hafalin tuh. Karena bisa jadi ini yang sering kita baca nih dalam sholat. Kita hafalin tuh dari Ad-Duha sampai An-Nas urutannya. Jangan kebolak-balik gitu ya. Nah, jadi ini sesuai dengan urutan mushaf. Ya. Dan urutan mushaf ini bukan ijtihadnya para ulama. Bukan ijtihadnya para ulama. Tetapi memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada sekretarisnya Nabi. Siapa itu, Pak? Sekretarisnya Nabi? Zaid, ya, Zaid bin Harisah. Itu sekretaris Zaid bin Sabit atau Zaid bin Harisah ya? Saya lupa. Nah, itu sekretarisnya Nabi. Jadi ketika ayat turun kepada Nabi, itu langsung Zaid itu dikasih tahu, wahai Zaid, tulis ayat ini di surat ini, setelah di ayat ini, setelah ini. Nah, jadi memang sudah dari Lauhul Mahfuznya itu sudah 30 juz itu sudah tertata gitu ya, dari Al-Fatihah sampai Anas itu dari Lauhul Mahfuz segitu 30 juz. Tetapi turun kepada nabinya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya Nabi dan umatnya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi bukan ijtihadnya para ulama. Kok surat An-Nisa adanya setelah Ali Imran ya? Kenapa surat An-Nisa enggak ditaruhnya kenapa enggak setelah surat Al-Kahfi misalnya? Ya, pertanyaannya yaitu memang sudah dari Allah gitu ya. Sudah dari Allah urutan mushafnya, jadi bukan maunya Nabi, bukan maunya ulama, bukan. Tetapi memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ketika Al-Qur'an itu hendak dikumpulkan, ya, lembaran-lembaran Quran atau ayat-ayat Al-Qur'an itu hendak dikumpulkan, yang itu dimulai dari zamannya Khalifah Abu Bakar, ya. Nah, maka satu-satunya sahabat, salah satu mungkin ya, satu-satu sahabat yang dipercaya oleh para khalifah untuk mengumpulkan Al-Qur'an itu, ya, salah satunya adalah Zaid, sekretarisnya Rasul tadi. Ya. Nah, jadi kita disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebenarnya masih banyak ya. Karena dalam kitab Tibyan itu banyak tuh, ada beberapa fasal, ada beberapa poin. Nah, yang terakhir yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an, maka dalam satu duduk itu kita harus membacanya hanya satu qiraah saja. Satu qiraah. Bacaan Al-Qur'an itu kan ada 7 qiraah, bahkan ada yang 10 qiraah. Ya. Qiraah sab'ah, qiraah asyarah namanya. Nah, maka kita nggak bisa dalam satu kali bacaan itu bacaannya nyampur-nyampur. Ada yang namanya qiraah Ibnu Katsir, ada yang namanya qiraah Warash, ada yang namanya qiraah apa lagi? Qalun, dan seterusnya. Kita nggak bisa dalam satu kali bacaannya Qalun, bacaannya Warash, bacaannya itu dicampur-campur, nggak bisa, nggak boleh. Nah ini jadi dalam satu kali bacaan, dalam satu kali duduk, nah itu hanya boleh satu bacaan. Ada Imam Nafi', Imam Hamzah, Imam Asim. Nah, kalau yang di Indonesia ini kita mengikuti bacaan Imam Asim, Imam Asim. Baik. Ini beberapa poin terkait dengan
adab-adab ketika kita hendak membaca Al-Quran yang perlu kita pahami, yang perlu kita amalkan ketika kita hendak membaca Al-Quran, sehingga dengan kita memperhatikan adab ketika kita berinteraksi membaca Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.